Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Christine Nur Oktavia, dan kita senantiasa berbagi serta menginspirasi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbagi praktik baik. Tentang apa? Ya, kita akan berbagi praktik baik tentang proyek P5. Dan kita akan belajar tentang profil pelajar Pancasila yang kita bagi dalam beberapa. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dan berbicara tentang proyek P5, kita terlebih dahulu harus melihat contoh alur perkembangan kompetensi profil pelajar Pancasila yang nanti akan menjadi tujuan pembelajaran proyek. Di sini sebagai permisalan kita akan mengambil capaian fase dari dimensi berkebinekaan global. Yang kita ambil adalah pada elemen mengenal dan menghargai budaya. Di subelemen ini kita akan mendalami budaya dan identitas budaya. Di sini diperlukan juga budaya sekolah yang mendukung penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa hal yang terlibat di sini, berpikiran terbuka, senang mempelajari hal yang baru, dan kolaboratif. Kita akan coba melihat contoh tahapan perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa tahapan yang akan kita bahas di sini. Bagaimana alur perencanaan proyek? Yang pertama, kita akan membuat tim fasilitator, kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, menyusun modul proyek, dan merancang strategi pembelajaran atau pelaporan hasil proyek. Kita akan melihat contoh pemetaan dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek. Semisal dalam suatu satuan pendidikan memutuskan dalam 1 tahun berjalan akan mengambil dimensi berkebinekaan global, bergotong royong, dan bernalar kritis, serta akan mengambil 3 tema, yaitu kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, dan kewirausahaan. Kita akan bagi-bagi kegiatan tersebut dalam pembagian seperti berikut. Dalam penyusunan suatu modul perlu diperhatikan beberapa hal, karena ada berbagai macam komponen modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di antaranya profil modul, tujuan, aktivitas, serta assessment. Berikut kita akan coba tampilkan form observasi formatif pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Asesmen ini dilaksanakan dalam bentuk observasi, guna memastikan bahwa siswa sudah mampu memunculkan budaya profil Pancasila dalam aktivitas dengan siswa yang lain, baik dalam satu kelompok maupun antar kelompok berdasarkan elemen dan subelemen yang ada. Kita juga akan mencoba melihat tentang prinsip rancangan rapot pada rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di dalam menyusun rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada beberapa hal yang perlu kita cermati, di mana rapot tersebut akan menunjukkan keterpaduan dan harapannya tidak akan menjadikan beban administrasi yang berat bagi pendidik yang akan memasukkan rapotnya dan merupakan satu komponen yang utuh dalam kegiatan pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Dan di slide ini akan diperlihatkan format rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan berikutnya kita akan mencoba melihat secara langsung proses-proses yang telah dilaksanakan terkait dengan proyek P5. Di sini kita akan mengambil satu tema yaitu tentang kearifan lokal dan mengambil budaya Nusantara sebagai subtemanya. Dalam langkah awal akan dilaksanakan suatu proses pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh tim fasilitator. Sesudah dilaksanakan koordinasi, disampaikanlah modul yang telah disusun oleh tim fasilitator tersebut ke dalam kelas masing-masing untuk dapat dilihat oleh peserta didik.
Dalam kegiatan penentuan suatu proyek yang nantinya akan menjadi aksi nyata oleh peserta didik, diadakanlah suatu koordinasi, baik itu koordinasi yang sifatnya secara individu maupun koordinasi secara berkelompok. Setelah kegiatan yang luar biasa dalam proses pendampingan oleh tim fasilitator, maka inilah saat pencapaian hasil yang luar biasa tersebut. Peserta didik akan bisa melakukan aksi nyata dengan cara melakukan pagelaran, yang mana pagelaran ini berupa salah satu apresiasi baik terhadap kegiatan-kegiatan proses pelaksanaan yang telah dilalui selama proyek P5. Demikianlah contoh konkret pelaksanaan praktik baik tentang proyek P5 yang dilaksanakan dalam satu satuan pendidikan. Intinya di sini dalam pelaksanaan suatu proyek adalah di bagian proses. Karena di dalam kegiatan ini kita bisa menilai bagaimana perkembangan siswa mulai dari awal sampai dengan dia terakhir. Dari dia belum mengenal apa-apa hingga dia akan mencapai pencapaian yang luar biasa. Disinilah hakikatnya dalam suatu hasil proyek pelajar Pancasila. Demikian dari kami telah mempraktekkan praktek baik dalam proyek P5. Semoga bermanfaat. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.